Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada hari ini saya akan membahas teori mengenai penawaran. Dalam penawaran, saya akan membahas mengenai pengertian penawaran, faktor yang mempengaruhi penawaran, hukum penawaran, fungsi penawaran, serta pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Nah, yang pertama, pengertian penawaran. Apa sih itu penawaran? Penawaran atau supply adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Misalnya, kondisi atau barang A memiliki harga 15.000, maka jumlah barang yang ditawarkan 200 unit. Sedangkan kondisi atau barang B memiliki harga 17.000, maka jumlah barang yang ditawarkan 400 unit. Jadi kondisi barang dan jasa itu disebut dengan penawaran. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penawaran ada 4. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Ketika harga barang itu naik, maka penjual akan menaikkan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan, karena hal itu memberi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, harga barang terkait atau biasa disebut dengan harga barang pengganti. Jika barang pengganti harganya meningkat, penjual akan meningkatkan jumlah barang yang tersedia. Dengan begitu, penjual bisa mengalihkan konsumen pada barang pengganti yang memiliki harga rendah. Yang ketiga, biaya produksi. Hal ini berkaitan dengan harga faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan yang berkaitan dengan upah. Kalau harga baku naik, upahnya naik, maka produktivitas akan berkurang. Yang keempat, tingkat teknologi. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap jumlah produktivitasnya. Semakin canggih teknologi yang digunakan, maka jumlah produksinya juga semakin banyak. Selanjutnya, hukum penawaran. Bunyi hukum penawaran yaitu harga barang yang ditawarkan pada konsumen berbanding lurus dengan jumlah barang yang ditawarkan. Artinya, jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Begitupun dengan sebaliknya. Logikanya begini, jika harganya naik, penjual ingin menjual atau mensuplai lebih banyak untuk keuntungan yang lebih besar lagi. Hukum penawaran ini tergantung dari mindset atau pola pikir penjual yang menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, fungsi penawaran. Pada fungsi penawaran kali ini, saya mengambil contoh pada tabel data penjualan mentega, yang dimana sudah tertera pada tabel harga dan jumlahnya. Nah, untuk yang pertama, jika harga barang 500, maka jumlah barang yang ditawarkan sebesar 100. Sedangkan jika harga barang 700, maka jumlah barang yang ditawarkan sebesar 120 kilo. Nah, untuk menjawab fungsi penawaran akan menggunakan rumus, yaitu P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Langsung saja diketahui P1 sama dengan 500, P2 sama dengan 700, Q1 sama dengan 100, Q2 sama dengan 120. Yang ditanyakan adalah fungsi penawaran pada tabel di atas. Penyelesaiannya menggunakan rumus tadi, P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Langsung saja dimasukkan dalam rumus nilai-nilai tadi ya. P kurang 500 per 700 kurang 500 sama dengan
Q kurang 100 per 120 kurang 100. Selanjutnya P kurang 500 per 700 kurang 500, 200 per sama dengan Q kurang 100 per 20. Diambil tadi dari yang di atas 120 kurang 100. Selanjutnya P kurang 500 sama dengan 200 per 20 dalam kurung Q kurang 100 karena tadi kan dikali silang. Selanjutnya di bawahnya lagi P kurang 500 sama dengan 200 per 20 hasilnya 10 dalam kurung Q kurang 100. P kurang 500 sama dengan 10 Q kurang 1000. P kurang 500 tambah 1000 sama dengan 10 Q. Karena tadi yang di atas itu dipindah ruaskan, jadi min 1000 menjadi ke 1000. P tambah 500. Min 500 tambah 1000 hasilnya positif 500. P tambah 500 sama dengan 10 Q. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah kuantitinya. Berarti Q sama dengan P tambah 500 per 10. Q sama dengan P tambah 50 per 10. Menghasilkan kuantiti supply-nya sama dengan P per 10 tambah 50 atau QS sama dengan 1 per 10 P tambah 50. Selanjutnya pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Yang kita bahas pertama dulu yaitu pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran terjadi karena disebabkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Nah, jika harganya bergerak ke atas, maka harganya naik. Alurnya itu bergerak dari kiri ke bawah, kanan atas. Nah, jika harganya bergerak ke bawah, maka harganya turun. Alurnya bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Selanjutnya pergeseran kurva penawaran. Pergeseran terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga produk tersebut. Kita lihat S ke S aksen bergeser sejajar ke kanan disebabkan terjadi peningkatan faktor lain seperti peningkatan teknologi. Hal itu yang menyebabkan harga menjadi mahal sehingga kurva bergeser ke kanan. Selanjutnya S menuju S aksen bergeser sejajar ke kiri disebabkan terjadi penurunan faktor lain seperti penurunan kualitas teknologi. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai teori penawaran. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.